Rekan Pasutri, senang dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Pernikahan Bahagia bersama kami. Saya Pendeta Arlian Sularosa dan istri saya Esther Kristiana. Kami berharap kualitas relasi kita sebagai suami istri tentu semakin bertumbuh. Kita terus saling belajar untuk melakukan hal-hal yang membuat komitmen pernikahan kita semakin kokoh, intimacy semakin meningkat, dan passion kita semakin menggelora. Dalam episode kali ini kita akan bersama-sama dengan komunitas Supaya Gym dari GKI Kepaduri dalam rangka melanjutkan percakapan kita pada episode yang lalu. Kalau pada bagian lalu kita bicara mengenai penegasan Tuhan bahwa tidak boleh ada perceraian dalam relasi pernikahan Kristiani. Juga kita telah bersama-sama mempercakapkan apa yang dapat membuat seseorang yang saling mencintai pada akhirnya mengatakan atau memutuskan untuk berpisah atau bercerai. Bagaimana mempertahankan kesatuan sebagai suami istri. Dan dalam episode kali ini kita akan melanjutkan penjelasan Tuhan Yesus terhadap pernyataan yang toleran dari Musa tentang perceraian. Kami berdua, saya dan Pendeta Arlianus, akan memberi penjelasan tentang pokok tertentu, lalu kita akan jeda untuk sharing dan demikian selanjutnya. Rekan Pasutri yang bergabung melalui YouTube dapat berinteraksi melalui chatroom yang tersedia dengan ikut menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan kami sampaikan. Kami akan segera memulai penjelasan tentang lanjutan topik bercerai bolehkah? Sebelum itu, mari kita berdoa. Ya, mari secara kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan kembali kepada kami melalui acara Pernikahan Bahagia untuk membicarakan relasi kami sebagai suami istri berdasarkan pada firman Tuhan. Tolong agar kami dapat benar-benar menghayati percakapan kami, dan biarlah percakapan ini boleh memberikan inspirasi. Dan bukan hanya inspirasi, boleh menolong kami para pasutri dimanapun berada yang mengikuti acara ini, boleh semakin merawat kesatuan kami sebagai suami istri. Berkati seluruh peralatan-peralatan yang ada di studio EKB, supaya boleh bermanfaat bagi Tuhan untuk membuat acara ini dapat diterima oleh para sahabat EKB dengan baik. Kami serahkan acara ini dalam tangan Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Nah, sebagaimana telah saya sampaikan tadi bahwa kita akan melanjutkan percakapan kita tentang bercerai bolehkah dengan melanjutkan pembahasan tentang penjelasan Tuhan Yesus terhadap pernyataan Musa yang toleran terhadap menceraikan istri. Nah, Tuhan Yesus menurut Injil Matius dengan sangat piawai, sangat luar biasa memberikan penafsiran terhadap dua kisah penciptaan manusia dalam kitab perjanjian atau dalam perjanjian lama, dalam kitab Kejadian tepatnya. Tuhan Yesus menegaskan bahwa karena manusia memang diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan, ada di Kejadian 1 ayat 27, dan itu disetir di dalam Matius 19 ayat 4. Karena memang manusia itu diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan, maka mereka memang harus menjadi satu dan terikat dalam perkawinan yang abadi. Matius 19 ayat 5 itu disetir oleh Tuhan Yesus, dan itu kutipan dari Kejadian 2 ayat 24. Dengan mengutip Kejadian 1 ayat 27 dan Kejadian 2 ayat 24, maka sangat jelas bahwa Tuhan Yesus berdasarkan kehendak Allah ketika menciptakan manusia menegaskan kesatuan abadi suami istri sampai maut memisahkan. Saya ulangi, Tuhan Yesus berdasarkan kehendak Allah ketika menciptakan manusia menegaskan kesatuan abadi suami istri sampai kematian memisahkan. Perkawinan bukan pertama-tama sebuah peristiwa yang semakin memperluas atau memperbesar keluarga asal, keluarga sang ayah, suami dari sebuah masyarakat yang memegang prinsip dominasi laki-laki atas perempuan patriarkal. Sebab dalam kitab Kejadian justru kita ingat laki-laki harus meninggalkan ayah dan ibunya. Laki-laki yang meninggalkan, bukan untuk memperbesar, memperkokoh dominasi laki-laki, bukan. Ia justru meninggalkan ayah dan ibunya
iklannya demi bersatu dengan pasangannya. Nah, pernyataan selanjutnya dari Tuhan, sehingga mereka menjadi satu daging, menegaskan bahwa kesatuan suami istri dalam ikatan perkawinan adalah kesatuan yang begitu kuat. Keterikatan suami istri seorang dengan yang lain memiliki tingkat kohesi yang sangat tinggi, bahkan melebihi keterikatan kepada keluarga asal masing-masing. Saya kira kita mengalami ini. Ya, saya punya keluarga asal. Ya, orang tua saya memang sudah nggak ada. Tapi saya punya adik, punya kakak. Tapi siapakah yang paling dekat dalam hidup saya sekarang, yang kepadanya saya sangat terikat? Istri saya. Lebih daripada tentu saya mengasihi adik dan kakak saya. Tapi keterikatan kepada pasangan jauh lebih kuat, ya. Karena saya kohesi antara suami istri itu sungguh amat sangat tinggi. Di dalam kata satu daging ini udah berapa kali kami sampaikan, terkandung makna kesatuan atau unity, solidaritas, ya, kesederajatan, equality, ya, dan keberbarengan. Ini tentu saja melawan anggapan umum dalam masyarakat patriarkal, baik pada masa lampau maupun pada masa kini. Ini kan masih dominasi kaum laki-laki nih, kaum patriarkal kita ini. Ya, walaupun ada perjuangan termasuk dari kita nih, komunitas Belgium dalam Bina Pranika Pembinaan kita mengatakan sederajat, tapi sampai sekarang dominasi laki-laki masih sangat kuat, ya. Nah, tapi sekali lagi ini mengatakan bahwa meskipun masih ada pandangan laki-laki lebih tinggi, tetapi sebenarnya Alkitab melawan itu. Laki-laki tidak lebih tinggi derajat dibanding perempuan. The one flesh marriage forms a relationship of solidarity, trust, and well-being. Ya. Tuhan Yesus sedang mengutip Kejadian 1 dan 2 ini menandaskan bahwa relasi suami istri dalam perkawinan harus berlangsung bukan di atas prinsip hierarki, bukan di atas prinsip hierarki di mana laki-laki atau suami lebih berkuasa dari perempuan atau istri, atau dalam perlakuan yang eksploitatif, yang mengeksploit perempuan, mengeksploitasi perempuan. Relasi suami istri dalam perkawinan justru melawan hal-hal tersebut, melawan eksploitasi, melawan dominasi, melawan ketidaksederajatan. Pernyataan Tuhan Yesus lebih lanjut bahwa apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia, hendak menyatakan bahwa kesatuan suami istri itu dalam sebuah ikatan perkawinan mendapat kekuatannya, mendapat peneguhannya di dalam perintah Allah, bukan dasar macam-macam, bukan dasar filosofi, bukan dasar sosiologis, bukan dasar apapun, tetapi kesatuan suami istri itu mendapat kekuatannya, mendapat legitimasinya di dalam perintah Allah. Manusia siapapun dia tidak memiliki hak apapun untuk mengganggu kesatuan suami istri. Perkawinan itu adalah suci adanya. Lembaga perkawinan adalah lembaga yang suci. Karena itu, suami dan istri harus terus-menerus menjaga diri sehingga kesucian dan keutuhan perkawinannya tetap terpelihara. Hubungan apapun dan kepada siapapun, bahkan kepada apapun yang mengancam kesucian hubungan suami istri, yang mengancam keutuhan suami istri, patut dilawan. Saya ulangi, hubungan apapun dan kepada siapapun dan apapun yang mengancam kesucian suami istri, yang mengancam keutuhan suami istri, patut dilawan. Kalau pekerjaan mengancam kesucian dan kesatuan hubungan suami istri, maka pekerjaan itu patut dilawan. Kalau perlu, ditinggalkan. Kalau keluarga asal mengancam kesucian dan keutuhan suami istri, maka keluarga itu patut dilawan.
patut dilawan. Ya, kalau gereja mengancam kesucian, mengancam keutuhan, mestinya enggak. Tapi andaikan itu gereja mengancam keutuhan hubungan suami istri, maka gereja itu pun patut dilawan. Sebab sekali lagi, apapun yang mengancam kesucian dan keutuhan hubungan suami istri, semua itu patut dilawan. Sebab apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Bercerai, no way dalam pernikahan Kristiani. Nah, kita akan melanjutkan percakapan kita dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kami sediakan ini. Ada beberapa pertanyaan, dan sebelum itu kita dengarkan dulu informasi berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih masih bersama kami dalam Cara Pernikahan Bahagia. Kita sedang membahas topik bercerai bolehkah? Dan kita lanjutkan percakapan kita dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Yang pertama adalah apa yang biasanya menyebabkan seseorang tidak setia pada pasangannya dan bagaimana mengatasinya? Apa yang biasanya menyebabkan seseorang, entah suami entah istri, tidak setia kepada pasangannya dan bagaimana mengatasinya? Pak Niko, Bu Mimi? Kalau menurut saya, beberapa hal yang mungkin menyebabkan seseorang tidak setia pada pasangannya. Yang pertama mungkin karena ada komunikasi yang macet ya, ada masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan baik, jadi komunikasi yang macet. Kemudian kita tidak dihargai oleh pasangan lagi, atau pasangan sudah mengacuhkan kita. Kemudian mungkin sifat dari pasangan kita itu sudah tidak dapat dirubah lagi, sudah hopeless gitu. Atau dapat pasangan yang, wah ini pasangannya ini yang jelek gitu. Itu mah kan dari dulu Pak Niko, bukan baru sekarang jeleknya. Kamu tiba-tiba jelek? Biasanya karena sudah lama baru kelihatan jelek ya Pak. Oke. Bisa juga pasangan kita sudah tidak mempercayai kita lagi. Sehingga suatu tantangan malah buat kita, wah kalau dia nggak percaya lagi ya untuk apa kan gitu.
atau ketidakpuasan di dalam pernikahan ya, bisa secara emosional, sering berantem melulu, atau mungkin masalah keuangan, bisa juga mungkin masalah seks. Saya kira kurang lebih itu, Pak. Baik, Pak. Bu Mimi mau tambahin, Bu Mimi? Udah sama kayak gitu. Kayak gitu ya? Sama. Pak Dilo, Bu Tina? Kalau saya sih, menurut saya adanya orang ketiga, Pak, yang mengganggu. Orang ketiga ini dalam arti bukan keluarga atau orang ketiga termasuk keluarga? Iya, termasuk siapa aja, Kak, yang mengganggu keharmonisan kita. Dan kedua, rasa percaya harus dipupuk. Oke, ketak percayaan ya, oke. Ya. Tina mau nambahin, Bu Tina? Enggak dulu, Pak. Berarti nanti ya, nggak dulu, tapi nanti berarti ya nambahin ya. Oke, Pak Gondo, Bu Lydia? Saya udah diborong Pak Niko sama Pak Dilo udah. Lydia mungkin beda. Kalau menurut saya sih mungkin kalau salah satu pasangan cuek mungkin ya, jadi kurang perhatian. Mungkin dia akan mencari-cari di tempat lain. Yang ada orang yang kok dia lebih baik ya, kok dia lebih memperhatikan ya, pasti. Jadi kayak gelas di keluarga kita nggak penuh. Oh, ada seperempat yang kosong, pasti akan cari tempat lain yang orang yang lebih memperhatikan gitu. Itu bisa membuat kita jadi agak melenceng dikit. Baik. Ada lagi? Ada yang mau? Pak Daud? Bu Christine? Mau? Ya, kalau saya, menurut saya mungkin nggak nyaman ya Pak ya. Maksudnya nggak nyaman tuh kita bikin A disalahin, kita bikin B disalahin. Jadi ya kalau kita bikin apapun disalahin, jadi buat apa? Buat apa ini? Buat apa mau sama dia lagi gitu ya? Cari aja yang lain di luar sana. Itu kalau saya pikir sih soal kenyamanan. Kalau soal yang lain udah diborong sama Pak Gondo, Pak Niko tadi apalagi di awal. Rasanya itu sih semuanya. Wah, itu aja ya Pak. Pemborong ya, pemborong di sini. Pemborong ya, banyak pemborong. Tadi siapa? Yuli ya tadi? Kalau saya sih cuma mau nambahin aja Pak, kalau tadi semuanya itu kan orang ketiga atau ada hal-hal yang di luar, tapi mungkin ini Pak, bonding antara suami istri. Jadi kan bonding itu kan bukan hanya antara ibu dengan anak, tapi untuk menciptakan bonding itu kan biasa kita ciptain kebersamaan, hal-hal yang menyenangkan yang dilakukan berdua. Nah itu kadang hilang, jadi bonding antara pasangannya itu sudah berkurang. Jadi ketika terasa agak ikatannya sudah tidak terlalu kuat, ada orang lain masuk, itu mudah terlena. Itu sih mungkin itu Pak. Oke, ini banyak loh ini yang mungkin menyebabkan ketidaksesatan. Catatnya ada berapa? Ada 9. Ya. Setuju, Pak. Kenapa? Setuju sama Yuli, kalau kalau bonding nggak kuat jadi kayak roommate, Pak. Oh, kayak just as roommate ya? Iya, jadi kayak roommate. Kalau udah jadi kayak roommate, ya ngapain, kan dulunya suami istri. Kalau jadi roommate aja ya masing-masing sendiri-sendiri, apa artinya lagi? Kalau udah jadi roommate, lama-lama jadi mate ya Bu ya? Jadi berubahnya pola relasi ya Bu, dari suami istri ya, couple menjadi roommate, and then apa tadi Pak Niko? Jadi mate. Menjadi mate. Oke, jadi ada di catatan saya ada berarti 10 nih ya. Pertama adalah karena komunikasi macet tadi, ya. Tak lagi dihargai pasangan. Ketika kita di rumah tidak dihargai oleh pasangan, ya mungkin kecenderung mencari, atau ketika bukan mungkin nggak mencari, menemukan orang lain yang menghargai, itu mungkin
memungkinkan kesetiaan kita bisa luntur. Lalu sifat buruk pasangan yang tak bisa diubah lagi, ya, sifat buruk pasangan yang lalu ketika pasangan tak lagi mempercayai, dicurigai terus, ke sono dicurigai, ke sono dicurigai, ngomong ini dicurigai, nggak ngomong juga dicurigai, ya. Ketidakpuasan dalam pernikahan. Nah, ini nanti mungkin kita perlu membahas secara khusus ini, apa sih indikator kepuasan dalam pernikahan? Ya, kita perlu membicarakan ini. Karena ketidakpuasan apa? Saya bisa merasa nggak puas, subjektif banget gitu loh. Apakah ada indikator yang betul-betul objektif terhadap ketidakpuasan dalam pernikahan? Nanti kapan-kapan kita membahas ini. Kemudian adanya orang ketiga, ya tadi orang ketiga dalam pernikahan. Lalu ketujuh tadi kurang perhatian yang berujung pada membandingkan pasangan, kita kurang diperhatikan pasangan sebenarnya ya bisa saja, tapi ini akan mengurangi kesetiaan kalau kita membandingkan, ternyata menemukan orang lain kita nggak minta, lebih memperhatikan kita, nanya gitu, udah makan belum? Ya, siapa yang bilang pada oh ya saya ingat Christine yang bilang ini. Dulu ditanya udah makan belum, sekarang boro-boro sekali setahun kagak pernah ditanya udah makan belum sayang. Boro-boro pakai kata sayang, ditanya makan aja enggak gitu, ya. Nah, kalau ada orang lain yang nanya nih, udah makan belum? Kita merasa lebih diperhatikan. Kedelapan, disalahkan terus. Ini salah, itu salah, ya. Lalu bondingnya berkurang, ya, menurunnya ikatan gitu loh, ya, berubah atau dalam bahasa Bu Tina, beralihnya pola relasi dari couples, dari pasangan suami istri menjadi roommate, teman sekamar doang, ya. Jangan diteruskan ya Pak Niko, ya. Ya, ini ternyata cukup banyak hal-hal yang dapat membuat kesetiaan berkurang. Nah, sekarang salah satu tadi kan dari yang membuat kesetiaan berkurang adalah pihak ketiga, jerat pihak ketiga. Nah, pertanyaan saya ialah yang berikut, apa yang harus kita lakukan agar pasangan kita tetap kuat melawan jerat orang lain yang menggodanya, misalnya untuk berselingkuh dalam arti yang seluas-luasnya. Tadi kan perhatian pasangan, ya, perhatian orang lain, dia menghargai kita, dia nanya, itu kan godaan yang bisa membuat pasangan kita berkurang kesetiaan. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan supaya pasangan kita tidak akan tergoda untuk entah apapun yang dia bisa dapatkan atau diberikan oleh orang lain kepadanya. Siapa nih? Pak Cindar, Bu Dince? Kebetulan akhir-akhir ini juga saya ada orang ketiga ya. Kebetulan ipar sama mertua saya sekarang ikut saya. Karena akhir-akhir terakhir ini mertua saya cukup ada banyak keluhan, jadi dia merasa lebih tenang kalau sama Cindar. Tapi ya kalau saya sih nggak merasa terjerat gimana, karena kebetulan juga Cindar orangnya memang perhatian terhadap adik ataupun ibunya. Tapi lebih banyak memberikan waktu buat saya untuk lebih ke orang tua atau adiknya. Jadi kalau dibilang terjerat sih enggak ya Pak ya. Jadi gimana ya? Kehilangan waktu atau Cindar lebih penuh ke keluarganya daripada saya ya enggak juga. Gitu. Jadi saya sih enggak merasakan itu Pak. Ya, itu kan tadi karena Pak Cindar memang meskipun memperhatikan, jadi yang membuat ini kan yang membuat menenangkan Ibu Lince, tidak cemburu gitu loh. Iya. Ya, iya kan. Tetapi ini dari saya nih, dari Bu Lince nih, supaya Pak Cindar tidak terjerat atau supaya dia tidak jatuh dalam tanda kutip meninggalkan, mengabaikan Bu Lince demi memperhatikan orang ketiga, entah siapapun, ya, entah keluarga, apalagi kalau bukan keluarga. Itu berbahaya sekali, ya. Apa yang Ibu Lince perlu lakukan atau dapat lakukan untuk menolong supaya pasangan ya
tidak akan mengabaikan saya. Saya tetap nomor satu, walaupun ada orang lain yang meminta perhatiannya atau orang lain yang memberikan perhatian padanya, enggak. Saya akan tetap nomor satu karena saya bla bla bla. Ya, mungkin lebih banyak, mungkin Acindar kali yang jawab, Pak, karena saya tidak merasakan itu karena Acin sudah melakukan itu buat saya gitu. Oke, Pak Cindar Dia mau nambahin? tetap mengutamakan saya, walaupun ada keluarganya, tapi tetap mengutamakan saya. Jadi saya tidak merasakan itu. Mungkin Cindar lebih bisa jawab kali. Gimana? Memang ini orang ketiga di depan mata ini. Memang agak sulit dalam hal ini ya. Karena orang tua, adik itu memang nggak bisa dipungkiri. Mereka tuh dari dulu kita udah intim gitu. Dibanding saya kan, saya sama orang tua sama adik kan tentu udah lebih lama daripada Linca ketemu saya gitu. Nah memang dalam hal ini ya kita harus bisa menahan diri. Saya lebih banyak melepas sedikit lah ego saya untuk terus mendampingi mereka itu. Saya malah lebih banyak udah deh Linca yang lebih ke saudara saya atau mama saya gitu dalam hal pelayanan di dalam rumah ini gitu. Memang ini perlu sih ya kita punya pola yang baik ya supaya tidak melukai pasangan kita gitu. Kayak biasanya sehari-hari Cindar tuh sekarang sepertinya kita kan lebih banyak di rumah nih sama-sama. Nah, Cindar tuh kalau saya ada di kamar, dia lebih banyak menemani saya di kamar daripada ke kamar ibunya atau adiknya. Dia lebih ini, jadi saya yang lebih banyak waktu untuk ke mereka gitu. Karena saya lihat Cindar kok menyediakan waktu nggak terlalu ini buat mereka. Jadi saya yang berusaha untuk memenuhi itu. Ya, saya mau menunjukkan bahwa saya tuh lebih sayang loh pasangan kita sendiri gitu. Itu aja sih Pak. Oke, makasih Pak Cindar Bu Lince. Siapa lagi? Yuli Lambert? Iya Pak. Kalau menurut saya sih yang kita lakukan terhadap pasangan kita yang selama ini kita mungkin bisa cerita berdasarkan pengalaman kita maupun orang lain, itu adalah kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan pasangan kita. Karena jangankan kita, apa saja kalau kebutuhannya kita penuhi, pasti dia tidak melakukan hal-hal di luar, kecuali sakit. Kalau sakit atau memang kebiasaan yang mungkin tidak bisa dirubah, walaupun dia sudah dipenuhi kebutuhannya, tapi tetap aja dia akan lakukan di luar. Tapi yang normal, kalau kita sudah memenuhi kebutuhannya, pasti dia tidak melakukan di luar itu. Kalau dari saya sih Pak. Terima kasih. Yuli mau tambahin? Mungkin klise ya Pak. Kalau kita bilang apa yang saya lakukan supaya pasangan nggak ya di luar sana, ya berdoa sih Pak. Dan itu sih sudah terbukti. Apalagi pekerjaan lamar kan istilahnya di entertain lah. Dan ada pengalaman tertentu yang membuktikan bahwa itu doa saya dijatuhan, bahwa
di dalam Lamber bekerja ada banyak sekali hal-hal yang mungkin ada celah untuk, ya mungkin bisa saja kalau Lambernya hilaf gitu, tapi artinya bahwa Tuhan mendengarkan doa saya di saat-saat itu, Tuhan menjaga. Oke, makasih Lamber. Ada lagi teman lain yang mau memberi respon terhadap ini? Menjaga supaya pasangan tidak jatuh dalam jerat orang lain. Pihak ketiga, entah siapapun. Saya, Pak. Ya, Pak Gondok. Ya, mungkin yang tadi disampaikan Lydia pas benar kali ya menurut saya. Kalau kita punya gelas, tadi kan Lydia mengatakan gelas itu penuh. Gelas itu penuh, bisa juga penuhnya berupa penuh dengan batu-batu yang besar. Itu masih ada celah-celah kecil-kecil kan, Pak. Tapi kalau gelas itu penuh benar-benar diisi oleh pasir yang padat dan tidak ada celah lagi di dalamnya, sehingga gelas itu diisi dengan batu gede, ada pasir, ada kerikil, ada pasir dan lain sebagainya, kemudian disiram dengan air. Penuh, benar-benar penuh, itu tidak ada. Nah, mungkin yang merupakan air tadi itu adalah firman Tuhan menurut saya. Sehingga pada waktu Tuhan kita hadirkan dalam keluarga kita, meskipun banyak yang masih ada celah-celah itu, Tuhan akan mengisi dan menutup semua celah itu sehingga kita tidak ada kesempatan lagi untuk diisi oleh yang lain. Karena kadang-kadang kan orang ketiga itu hanya melihat, ada istilah apa ya? Saya pernah baca di WhatsApp message dari grup itu kayak you don't see the whole picture. Kamu nggak melihat semua gambaran. Jadi misalkan kayak kucing gitu ya, kucing melihat di lubang ada ekor kecil gitu, dipikirnya tikus tuh. Padahal itu mungkin bisa jadi ekor ular kan. Nah demikian juga pihak ketiga itu. Pihak ketiga itu juga bisa jadi ya seperti itu, dia hanya melihat oh ini sesuatu yang menarik, lucu gitu, kecil, kayaknya bagus untuk dimainkan, tetapi di belakangnya itu kita nggak tahu. Kemudian istilah yang itu juga, rumput tetangga kelihatan lebih hijau gitu kan. Nah, tetapi dalam kenyataannya setelah nanti benar-benar terjun mungkin sama aja. Nah, tetapi yang tadi Lydia sampaikan itu saya setuju sekali bahwa kalau gelas kita itu penuh dan dipadatkan, nggak ada celah lagi untuk yang lain-lain itu masuk. Karena bisikan dari suara-suara, kadang-kadang kan ada kayak semacam bisik, ngapain lu sama itu terus, ngapain lu gini, ngapain ya, itu enggak ini. Nah ini, tapi kalau kita semua kita tutup dengan firman Tuhan yang akan menutup semuanya itu, menurut saya itu menjadi yang lebih baik. Baik, makasih Pak Gondo. Ada lagi yang mau sharing tentang ini? Kalau menurut saya, buat pasangan merasa nyaman dekat kita, Pak. Biar dia nggak rasa bosen. Jadi kita buat suasana atau masakan, walaupun saya nggak bisa masak, atau apapun juga yang membuat dia jadi senang aja deket kita. Kalau nggak sama kita dia kehilangan gitu, Pak. Ya, makasih. Mungkin ini sekalian untuk pertanyaan berikut. Apa saja yang perlu tadi sebenarnya sebagian sudah. Yang perlu kita lakukan agar untuk mempertahankan kemesraan. Tadi Bu Jia mengenai memberi rasa nyaman ya. Sebagai suami istri sampai maut atau kematian memisahkan. Apa sih? Tadi Bu Jia mengatakan membuat dia senang. Apa yang bisa dilakukan untuk itu? Ya, macam-macam. Misalnya seperti zaman pandemi begini kan lagi bosan ya Pak ya. Jangankan sama orang lain, sama keadaan, sama berbagai hal juga kita merasa jenuh gitu.
Ya kita coba mencoba hal-hal baru, seperti misalnya saya suka nanya resep sama Esther. Jadi walaupun saya nggak suka masak tadinya gitu loh Pak, tapi sekarang coba-coba sampai keringetan benar-benar di dapur, tapi akhirnya ya seneng juga, buat diri kita senang, buat Dilo mungkin senang, dia nggak komentar, dia cuma bilang kalau dia nggak komentar berarti enak, ya sudah. Terus kita coba tanam-tanaman, walaupun akhirnya dibilangin emang nggak perhitungkan dulu tanaman tuh merepotkan. Ya jadi bikin hidupnya nggak bosen, Pak. Jadinya ada sesuatu yang baru, atau kalau enggak yang sederhana, misalnya lukisan-lukisan yang biasa terpajang seperti itu dibongkar, diganti tempatnya. Spray yang biasa udah seperti itu ya keluarin stok baru gitu Pak. Oke, apa aja yang bikin jadi lebih meriah hidupnya. Kalau misalnya udah sama-sama bosen, ya sudah jalan-jalan cuma naik mobil keliling-keliling. Ya kira-kira hal-hal yang membuat tidak bosan untuk diri sendiri dan untuk pasangan, dan jadinya ya kita lebih merasa terikat gitu Pak. Baik, terima kasih Bu. Pak Yos, gue lihat ada komentar tentang ini. Jadi ini tentang pasangan ya Pak ya, supaya tidak ada setia ya Pak ya. Ya, ya. Kalau kami memang seperti yang Yuli sampaikan, itu yang pertama kepada Tuhan ya. Karena itu memang prakteknya memang itu yang dilakukan oleh Lea, mendoakan saya ketika saya bepergian entah keluar kota, keluar negeri, berminggu-minggu, itu Tuhan jaga. Bahkan pergi sendiri, travelingnya sendiri pun memang Tuhan jaga, karena Lea mendoakan terus. Itu untuk orang luar. Tetapi untuk keluarga, memang kami menampung dalam jangka waktu yang lama, itu pihak ketiga memang benar. Jadi ada keponakan yang merantau ke Jakarta, terus kami menampung selama beberapa bulan, bahkan ada beberapa tahun, sampai sekarang juga pihak ketiganya adalah maminya Lea. Sudah bertahun-tahun, udah 8-9 tahun. Dan itu memang kita mengaturnya dengan cara kita berkomunikasi, dan Lea mengelola komunikasi itu. Jadi dengan demikian, supaya tidak jatuh ke jerat orang lain, saya pikir rasanya kalau saya berkomunikasi dengan Lea, itu rasanya jauh lebih nyaman, lebih klik, lebih nyambung dibandingkan dengan teman yang lain. Meskipun kalau saya menghadapi teman perempuan atau rekan kerja atau apapun, atau siapapun juga, tapi bicara dengan Lea itu ada kata-kata yang sangat misalnya sangat mengerti, karena sudah lama saling mengerti, saling menerima. Jadi pokoknya gitu deh, udah ngerti, gitu deh itu artinya apa? Itu kalau sama orang lain, apa sih maksud ngomong gitu deh, gitu kan? Itu kan nggak semua orang tahu, tapi kalau dengan pasangan, itu satu komunikasi yang sudah lama terbentuk dan makin lama makin intens, sehingga itu tidak dapat ditemui kalau saya, perempuan manapun juga, meskipun adik atau saudara yang lain, itu nggak akan ketemu. Tapi dengan Lea malah, gitu deh, itu udah ngerti apa maksudnya. Gitu, yang unik. Begini Pak, saya rasa juga saya perlu tambahkan bahwa wanita itu atau istri ya, itu perlu belajar maksudnya ya, mempunyai pengetahuan yang cukup juga, entah dari buku, entah kayak seperti kita nih ya,
ikut by gym, lalu mendengarkan seminar-seminar, itu terus mengisi supaya kita mempunyai bahasa yang sama, pemikiran yang minimal sama dengan pasangan kita. Jadi kita lebih bisa, jangan terlalu jomplang, itu membuat kebosanan. Nah itu menjadi tidak, kalau berbicara dengan pasangannya itu nggak enak, jadi mendingan sama orang lain. Nah itu yang bahaya. Jadi kalau menurut saya kita perlu belajar, istri itu perlu belajar untuk melengkapi dirinya supaya kita mempunyai, jadi lebih akurat lah kalau kita ngobrol dengan pasangan kita, itu nyambung gitu loh. Jadi jangan terlalu jauh gap itu sehingga kita nggak mau belajar, nggak mau mengerti mungkin arti-arti kata-kata yang mungkin secara manajerial dia hadapi di kantor. Saya harus belajar juga meskipun sulit ya, tapi saya belajar mencoba untuk itu. Jadi supaya bahasa kita sama, supaya waktu dia cerita itu saya bisa menangkapnya, bisa mengerti itu. Nah, jadi perlu sekali kita para istri ini punya pengetahuan juga ya, supaya komunikasi kita tuh baik. Itulah yang menjaga bahasa-bahasa kita itu yang nggak bisa dengan orang lain. Nah, tapi dengan pasangannya itu bisa nyambung. Malah bisa terjadi lebih baik lagi ketika kita melibatkan Tuhan di dalam pembicaraan kita. Nah itu pengetahuan. Jadi perlengkapan untuk pengetahuan, perlengkapan untuk meningkatkan rohani kita, komunikasi kita dengan Tuhan sebagai istri itu penting sekali ya menurut saya. Karena semua istri pasti menghadapi suaminya pergi keluar kota, berhubungan dengan banyak orang, nggak tahu laki atau perempuan dengan level apapun. Nah, kita pun sebagai istri harus melengkapi diri. Belajar dan terus belajar, dan mencoba bahasa-bahasa yang bisa dimengerti supaya kita bisa nyambung. Jadi suami tuh nggak bosen kalau ngomong sama kita, nggak ngerti deh, kamu udah nggak ngerti deh. Mbak A, itu mengganggu sekali gitu. Jadi salah satunya adalah kita melengkapi diri ya, kalau menurut saya itu. Dan kita yang paling penting, Yuli tadi udah katakan, doa itu nggak bisa lepas dari seorang istri. Ya, doa itu nggak bisa lepas dari seorang istri. Iman dan doa itu terus-menerus harus. Dan itulah yang memberikan hikmat, pencerahan. Karena kadang-kadang Tuhan itu memberikan kita hikmat loh ya. Memberikan hikmat, memberikan pencerahan kepada kita. Sehingga kita menjadi lebih pandai, ya bisa menolong suami kita, bisa mempunyai bahasa yang berbeda dengan perempuan lain, bisa lebih dekat dengan dia, dan hatinya terikat kepada kita, dan kita juga mengikatkan diri kepada dia. Nah itu penting sekali menurut saya. Itu aja Bu. Dan kalau kita melihat buku The 7 Principles of Making Marriage Work, ada 4 perilaku negatif yang terjadi dalam rumah tangga. Itu karena pasangan kita aja. Jadi yang pertama, misalnya mengecam. Itu yang pertama, yang sifat negatif yang sering kita lakukan dalam rumah tangga adalah pertama mengecam. Relasi. Menghina yang kedua. Ketiga, bertahan atau sikap defense, nggak mau disalahkan, nggak mau mengerti. Dan yang terakhir adalah tidak bicara. Artinya stonewalling, artinya diem aja, sikapnya pasif. Nah itu 4 sikap yang diteliti oleh Gottman dalam bukunya itu selama penelitian cukup panjang. Itu sikap negatif antar pasangan yang menjadi penyebab perceraian. Mengecam, menghina pasangan, bertahan, dan tidak bicara sama sekali. Itu tambahannya. Oke, terima kasih. Ternyata, Pak Daud, Bu Christine mau komentar tentang ini? Ya Pak, kalau saya sih berpikir kalau ketertarikan antara wanita dan pria itu sebenarnya kita diberi kepekaan ya. Karena mulai dari kita dulu tertarik saat kita masih muda, jadi kita tahu nih kira-kira ini laki-laki atau perempuan ini sepertinya suka sama saya gitu. Nah, mulai dari seperti tanda dan kita peka, menurut saya di situ kita udah mulai bisa menghindar. Gitu kalau ada tanda-tanda seperti itu. Oh, kira-kira gitu, Pak. Iya, jadi memang pilihannya ada di kita ya, Bapak Ibu ya. Jadi artinya apakah kita akan menikmati kebaikan orang itu yang sebetulnya kita udah peka, sebetulnya udah tahu ya, karena kita kan pernah mengalami hal itu. Dan ketika ada orang yang kelihatannya sudah sedikit lebay, nah itu pilihannya ada di kita ya, apakah kita mau menikmati itu atau kita menghindar dari hal itu. Begitu sih, dan itu juga yang
saya sama Christine coba jaga ketika kami berjemaat ya di gereja gitu ya. Saya selalu mengupayakan bahwa kami saya tidak pernah berdua-duaan gitu ya, selalu ada yang ketiga, dan kemudian setiap pertemuan apapun nggak pernah kita ada kesempatan saya berdua-berdua atau Christine dengan yang lain berdua-berdua. Nah itu kan katanya ketiganya tuh setan tuh ya, gitu ya. Jadi memang itu dari kitanya sendiri memang harus yang saya ajarkan juga ke teman-teman calon mempelai, kalau kalian makan siang ya, jangan pernah berdua-dua. Mungkin awalnya nanti rame-rame, belakangan karena nggak bisa, akhirnya berdua nih. Nah kalian harus katakan tidak, atau mungkin tolong antar saya dong pulang. Tadinya rame-rame, tapi satu lain hal udah punya mobil, satu punya motor, tinggallah dia dan si perempuan itu, misalkan si laki-laki dan si perempuan itu harus berani tega, katakan saya nggak bisa antar. Ya, kenapa? Karena di situ ada celah-celah nanti yang kalau kita nggak kuat iman, kita akan jatuh. Jadi dari kita sendiri harus mencegah ketika ada sinyal-sinyal seperti itu. Baik, terima kasih. Ada banyak ya. Sekali lagi setiap kita ada banyak masukan-masukan ya yang bisa diberikan teman-teman. Pertama, yang tadi bagaimana menolong pasangan tak jatuh dalam jerat pihak ketiga sekaligus mempertahankan relasi yang harmonis. Yang pertama tadi justru berusaha terlibat atau berelasi dengan pihak ketiga itu ya. Kalau ada keluarga di rumah kita, ya kitanya yang berelasi dengan mamanya pasangan kita, dengan adiknya pasangan kita. Kita yang berusaha berelasi. Jadi, jangan biarkan pasanganmu sendiri, tapi kita terlibat. Yang kedua tadi berusaha memenuhi kebutuhan pasangan. Ya, memenuhi kebutuhan pasangan. Ini juga nanti mungkin kapan-kapan kita lebih perdalam. Seperti apa sih memenuhi kebutuhan pasangan dan apa pentingnya ini. Ketiga, berdoa bersama dan atau sekaligus mendoakan pasangan. Tadi kan berdoa, Yuli bilang berdoa bersama, Pak Yos bilang ya kalau saya traveling didoakan ya, mendoakan pasangan ketika dia bersama dengan kita. Keempat, pemenuhan kebutuhan itu tadi disempurnakan oleh pemenuhan kebutuhan spiritualitas. Tadi firman Tuhan kata Pak Gondo. Ya, itu air yang mengisi kekosongan-kekosongan dalam gelas yang ada kerikil, pasir dan lain-lain itu. Buat pasangan merasa nyaman. Ya, Bu Tina tadi banyak kreasinya, memasaklah, membuat, lalu mengubah suasana rumah lah, foto-foto dipindah. Tapi fotonya belum dipindahin tuh, yang di belakang tuh masih saya lihat sama tuh. Nanti pertemuan berikut fotonya harus sudah berubah nih kelihatannya nih. Ya, dan apalagi tadi memperbanyak hal-hal yang bisa dikerjakan bersama. Tadi juga Bu Tina pergi jalan aja naik mobil berdua, atau tadi mengubah suasana rumah tadi dengan berdua, ngubah-ngubah foto yang tadi itu berdua, itu juga menolong kita untuk membangun relasi. Usahakan punya bahasa bersama. Jadi ada ikatan, hanya saya dan kau yang tahu arti ini. Gitu ada tuh kalau orang Batak tuh paling hebat tuh omong gini, apa? Tolong kau apakan dulu apa ini supaya apa dia? Coba maksudnya apa? Tapi orang Batak selalu paham itu. Apa? Tolong kau apakan ini dulu supaya apa dia? Punya bahasa sendiri yang kita berdua saling mengerti. Lalu, nah ini penting nih, meningkatkan diri agar punya pemikiran yang kurang lebih sama dengan pasangan. Bukan hanya perempuan, Bu Lea. Ya, boleh jadi istri punya pengetahuan yang jauh lebih luas dari suaminya, atau pekerjaannya memang berbeda. Ya, memahami pekerjaan pasangan tadi, supaya kalau dia ngomong itu kita ngerti. Ya, anak-anak muda sekarang kan dua-duanya bekerja di luar rumah. Kayak Pak Dilo, Bu Tina, dulu juga hampir semua di sini sama-sama pernah kerja di luar rumah. Memahami pekerjaan pasangan supaya kalau ngobrol tuh nyambung. Ketika ngobrol nyambung, ada kerinduan untuk ngobrol. Kalau ngobrol nggak nyambung, ya jika sambung bawa golok itu kata orang. Ya, jadi memang perlu meningkatkan pengetahuan supaya obrolan nyambung, memahami kesibukan-kesibukan atau pekerjaan pasangan. Lalu mempertajam kepekaan. Ini tadi dari Kristen. Sudah ada tuh dulu ketika kita baru jatuh cinta kan kita udah memang kita tidak tahu ini dari Tuhan, nggak ada bukti nyata. Tapi nurani kita, kata hati kita mengatakan dia ini adalah orang yang diberikan Tuhan sebagai pasangan saya. Itu ada dalam hati kita.
kepekaan ini perlu terus-menerus kita pertajam. Terima kasih atas masukan ini. Ini sebelum kita mengakhiri pertanyaan terakhir saya. Pertama-tama saya tujukan kepada Pak Daud ini. Boleh juga dari seorang yang lain. Yaitu gini. Bagaimana Pak Daud dengan umat yang misalnya nih telah memutuskan untuk bercerai dan sudah bercerai secara hukum, ya, dan gereja tidak tahu. Pak Daud sebagai pendeta nggak diberitahu, karena kalau diberitahu kan pasti Pak Daud bilang jangan. Karena udah tahu jawaban Pak Daud jangan, mereka selesaikan sendiri sampai ke pengadilan, sah bercerai secara hukum. Nah, kalau begini gimana Pak Daud? Kan apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Pak Daud gimana Pak Daud? Ya, terima kasih Pak Leanus ya. Jadi topik kita kali ini, bercerai bolehkah, itu menjadi topik yang saya rasa berat ya, berat untuk dibahas, tapi memang ini realita yang kita hadapi. Jadi kalau sebelum masuk ke pertanyaan itu, Pak Leanus, menurut informasi bahwa angka perceraian di Indonesia terus meningkat ya. Jadi katakanlah, saya lihat di informasi bahwa tahun 2015 itu ada 5,89% pasutri bercerai, jadi sekitar 3,9 juta dari total 67,2 juta pernikahan. Nah, di tahun 2020 ini meningkat jadi 6,4% dari 72,9 juta, jadi sekitar 4,7 juta pasang yang bercerai. Dan menarik Bapak Ibu, selama 2 dekade ini yang menggugat cerai 70% itu bukan laki-laki. Kalau zaman dulu, laki-laki yang menggugat. Ya, kalau zamannya Tuhan Yesus, laki-laki yang menggugat, bahkan zamannya Musa. Tapi 2 dekade ini yang menggugat adalah istri atau perempuan. Nah, ini yang dibetulkan oleh Mariana Amiruddin, seorang penulis, ya, dia mengamati bahwa salah satu penyebab perceraian adalah media komunikasi. Jadi tayangan-tayangan yang mempertontonkan tentang perceraian, baik itu sinetron, ya, maupun berita-berita seleb yang tadi dibahas di bagian awal, ini sedikit banyaknya itu menjadi inspirasi, tapi yang negatif, ya, sehingga ketika tidak ada kecocokan, kan artis begitu ya, kalau tanya kenapa bercerai, tidak ada kecocokan. Ya, kadang saya suka bertanya kemarin kemana aja waktu pacaran gitu ya. Tapi ini yang menjadi alasan, dan alasan ini juga sedikit banyak kita temui juga di dalam permasalahan rumah tangga. Ya, tidak ada kecocokan. Padahal itu sebetulnya alasan yang sebetulnya ikut-ikutan aja lah dengan tren yang ada. Nah, terkait dengan pertanyaan Pak Arlianus tadi, bagaimana dengan umat yang telah memutuskan bercerai dan sudah bercerai secara hukum dan gereja tidak mengetahuinya gitu ya. Apa yang harus dilakukan gereja? Jadi ini sepanjang pengalaman saya di jemaat ya, Pak Arlianus juga Bapak Ibu, kasus perceraian itu sampai di telinga saya kebanyakan tuh sudah ada putusan final dari pengadilan. Itu pun saya tahunya udah beberapa hari, minggu, bulan, itu pun datang kabar itu bukan dari si pasangan yang bercerai, tapi dari keluarganya, ya, atau mungkin kasakusuk sana sini, Pak, si A cerai, loh kok bisa gitu ya? Oh Bapak, ini udah ada putusan finalnya Pak, ya gitu ya. Jadi artinya sepanjang saya berjemaat ini yang terjadi, ya. Dan saya pernah tanyakan juga di konven pendeta kelas Jakarta Barat hal ini, dan memang hampir sebagian besar kasus perceraian sudah final itu baru diketahui itu beberapa waktu atau minggu, bulan sesudah perceraian terjadi. Jadi bisa dikatakan kecolongan Pak, ya. Kecolongan, ya. Jadi ketika dalam proses mereka tidak pernah datang ke gereja, tidak pernah datang ke pendeta, tapi dengar-dengar langsung sudah final, ya. Nah, ini terhadap hal ini saya memang tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Saya tidak bisa berbuat banyak kecuali ya ketika mereka dalam persoalan rumah tangga lalu minta saya untuk mendampingi para pendeta kepaduri, mendampingi. Saya yakin kita sebagai gereja bisa banyak berbuat, bisa intervensi, ya. Tapi kalau sudah sampai di telinga kami, infonya sudah bercerai, nah ini yang sulit. Namun sebisa mungkin saya dan rekan-rekan pendeta yang lain ya berupaya mendampingi, ya. Ketika saya mendengar kabar perceraian, apa sih yang gereja lakukan atau minimal yang kami lakukan? Pertama-tama, saya akan mengklarifikasi akan hal itu. Ya, meski saya harus menyadari bahwa ini adalah masalah yang sensitif, ini adalah urusan domestik seseorang yang tidak ingin diketahui, kalau bisa dibilang ini aib gitu ya. Dan banyak orang yang tidak mau diintervensi urusan domestiknya. Yang kedua, setelah saya klarifikasi dan betul, saya mencoba untuk memahami situasi mereka. Ya, jadi perlu kita pahami Bapak Ibu bahwa bercerai itu bukan tujuan hidup kita. Tidak ada orang menikah tujuannya saya mau bercerai nantinya Pak. Ya, kalau gitu nggak jadi saya berkatin gitu ya.
tapi tidak ada orang yang bercita-cita untuk bercerai. Oleh karena itu, saya melihat ketika ada anggota jemaat yang bercerai, saya juga mau mengajak umat juga jangan buru-buru menghakimi mereka. Nah, ini kadang-kadang kita sebagai gereja itu suka langsung kasih batasan, ya. Mereka nggak layak, mereka udah bercerai. Tapi kadang kita absen untuk menjadi teman bagi mereka, dengerin, ya, apa sih yang menjadi keluhan mereka, ya. Nah, memang meski tidak mudah karena pasti mereka menutup diri, ya. Ketika saya pernah menghadapi hal ini dalam proses pengadilan, saya WhatsApp, si istrinya bisa kerjasama gitu ya, tapi si suaminya tidak bisa. Ya, saya WhatsApp, saya telepon nggak diangkat. Nah, ini memang kesulitan saya, ya, ketika mau memperbaiki. Kebanyakan itu nggak ada kerjasama yang baik, ya. Ada satu yang pengen bertahan, tapi satu enggak. Nah, itu saya angkat tangan, ya. Diajak ketemu nggak mau, ya. Apa boleh buat gitu ya? Saya berupaya untuk bisa mendekati mereka. Nah, masalahnya tadi proses pengadilan sudah final, ya, sudah ada keputusan. Nah, dalam proses tersebut memang tidak mudah, tapi saya mencoba untuk terus memberi kasih masukan kepada mereka, dan tentu semua keputusan di tangan mereka. Apakah mereka nanti mau rujuk atau tidak. Tapi yang saya selalu kaitkan adalah, tolonglah lihat anak-anak kalian. Ya, saya selalu mengkaitkan dengan masa depan anak-anak mereka. Anak-anak mereka itu korban, ya, korban dari keegoisan kalian. Ya, tentu dengan bahasa saya gitu ya. Dan saya melihat bahwa mereka itu pasti akan trauma dengan pernikahan ketika mereka akan menikah kelak. Jadi saya selalu mengkaitkan itu dengan kehidupan anak-anak mereka. Dan yang berikutnya lagi sebisa mungkin mengampuni, ya, mengampuni karena tadi memang masalah utama kita adalah keegoisan. Padahal masalahnya sepele, mungkin karena masakannya kurang enak, ya, terus jadi masalah, dan akhirnya karena dalam situasi emosi kita bilang cerai, ya, maka pasangan kita nggak mau kalah juga. Biasanya begitu ya, karena ego kan, jangan lu yang cerain gua yang cerain lu, gitu ya. Jadi kan kadang-kala kita sebenarnya masalah sepele, tapi karena kita nggak mau harga diri kita runtuh, kita katakan, oke, cerai, siapa takut, ya, padahal masalahnya sepele. Ya, jadi saya mengajak mereka untuk mengampuni, meskipun dari beberapa pengalaman ini sih Pak Alianus ya belum ada yang akhirnya jadi rujuk, gitu ya, belum. Karena tadi memang ada beberapa kendala kerjasama yang saya rasa tidak bisa maksimal karena satu pengen mempertahankan, satunya lagi tidak mau kerjasama, ya. Tetapi Bapak Ibu, ini akhirnya membuat saya sebagai pendeta jemaat juga belajar, ya, melihat kasus perceraian begitu banyak, tidak hanya di gereja, tapi juga di luar sana. Maka sebagai pendeta saya menjadi hati-hati, ya. Saya dalam tanda kutip trauma gitu ya, trauma, aduh jangan sampailah ada yang bercerai lagi. Sehingga membuat saya jadi hati-hati ketika saya menumpangkan tangan saya untuk meneguhkan dan memberkati pernikahan seseorang. Sebagai pendeta saya sedih ketika dalam mempersiapkan pernikahan, percakapan dengan majelis belum menjadi prioritas, ya. Ada banyak mempelai memfokuskan, Pak, ini cateringnya udah beres, tempat pestanya udah di booking 3-4 tahun yang lalu gitu ya, bridalnya udah beres dan lain-lain. Apakah itu tidak penting-penting? Ya, sangat penting. Hanya saja yang lebih penting itu yang nggak terlihat mata justru, yaitu kesiapan hati mereka. Nah, dalam beberapa pengalaman percakapan dengan pengantin, saya menyampaikan kepada calon mempelai, ya, pengantin, bahwa jujur ya, setelah percakapan ini saya tidak rekomen kalian menikah. Sempat saya katakan itu ke beberapa mempelai, Bapak Ibu, ya. Saya sarankan tunda. Hanya mereka tetap ngotot dengan alasan sudah booking gedung, sebar undangan, ya, malu nanti kalau diundur, ya. Dan karena kedegilan mereka, kalau bahasanya Tuhan Yesus gitu ya, karena mereka ngotot, ya sudah, ya. Akhirnya peneguhan pemberkatan terjadi. Ya, tapi saya tetap tidak nyaman. Suara hati saya tetap mengatakan mereka belum pantas untuk diberkati. Bapak Ibu, apa yang terjadi tidak sampai setengah tahun, saya dengar mereka sudah pisah. Kurang lebih setahun, mereka sudah bercerai. Dan ketika mereka ada masalah, mereka tidak datang kepada saya. Tetapi sudah ada kasakusuk, informasi bahwa mereka sudah bercerai. Jadi Bapak Ibu, dari pengalaman ini, saya sebagai pendeta menjadi lebih berhati-hati dalam percakapan dan mendampingi mempelai. Kalau sudah sampai bercerai, biasanya mereka tidak datang ke pendeta. Kalau ada masalah, biasanya mereka jarang datang ke pendeta. Pendeta baru tahu sesudah ada putusan, itu pun dari keluarga atau dari jemaat yang lain. Oleh karena itu, Pak Alianus, saya melihat bahwa
saya perlu untuk usaha preventif ya, mencegah supaya perceraian itu tidak terjadi dengan memperkuat proses persiapan mempelai. Percakapan yang berulang-ulang, kalau dirasa belum puas kita percakapan lagi ya, dan itu membuat saya akhirnya melihat kematangan mereka di dalam proses pernikahan yang akan mereka lalui nanti. Jadi itu Pak Arlianus terkait dengan pertanyaan tadi, saya coba menjawabnya seperti itu Pak Arlianus. Ya, terima kasih Pak Daud ya. Ini memberi kita wawasannya. Yang paling penting tadi kan Pak Tolongan perlu upaya pencegahan ya, pencegahan melalui percakapan pastoral pernikahan yang lebih intens, dan ini sangat penting karena di sanalah awal mulanya sebenarnya. Kalau sudah terlanjur bercerai dan kita tidak tahu dan kita baru tahu kemudian apa yang bisa atau perlu dilakukan gereja dari penjelasan Pak Daud. Gereja artinya bukannya lembaga ya, gereja kita ini termasuk komunitas Bayi Jim ini. Kalau kita tahu nih udah cerai, kita tahunya setelah udah cerai baru tahu. Gimana, apakah memusuhi? Kita, wah nih orang aneh bener ya, nggak patuh, mengkhianati janji pernikahan. Memang faktanya mereka telah melanggar janji kita, tapi apa yang kita lakukan? Tadi dari penjelasan Pak Daud minimal ada dua hal. Pertama, gereja perlu menjadi sahabat yang merangkul. Mengapa? Ini dilandasi pada apa? Kesadaran penuh bahwa tidak ada orang yang menikah yang bercita-cita untuk bercerai. Jadi cerai adalah sebuah keputusan yang sangat berat. Ini asumsi dasar positifnya. Kalau pada akhirnya mereka memutuskan, pasti ada hal-hal yang tidak dapat lagi mereka atasi bersama. Memang sayangnya ketika tidak mampu mengatasi, bukannya datang minta tolong, tapi mereka memutuskan, tapi itu udah terlanjur. Maka kita menjadi komunitas yang merangkul sehingga mereka tertolong, tidak tertolak, dan mereka tetap berada dalam komunitas. Jauh lebih baik orang yang udah bercerai tetap dalam komunitas daripada ia menjauh dari gereja. Yang kedua, menolong agar mereka atau kepahitan-kepahitan yang ada, karena bagaimanapun di itu nih dua orang saling mencintai walaupun baru 6 bulan tadi kata pada atau setahun menikah, kan ada proses pacaran, saling jatuh cinta ya, dan ketika mereka memutuskan untuk bercerai pasti ada luka, dua-duanya terluka, pasti ada kepahitan. Nah, yang perlu dilakukan oleh komunitas, oleh gereja seperti kita adalah menolong agar kepahitan itu dapat diatasi. Tadi dalam bahasa Pak Daud, menolong mereka untuk mau mengampuni. Mengampuni pertama-tama diri sendiri, karena mungkin ada yang merasa bersalah. Atau pasti merasa bersalah. Saya melanggar perintah Tuhan Yesus. Jangan bercerai, saya langgar. Pasti ada penghakiman mereka sendiri. Kata hati mereka akan menghakimi diri mereka sendiri. Dan juga mungkin ya luka karena pasangannya. Ya. Nah, karena itu sebagai komunitas kita berusaha menolong mereka dengan supaya kepahitan-kepahitan itu dapat diatasi dan mereka saling mengampuni supaya sisa umur yang Tuhan berikan dapat mereka lewati dengan pengampunan dari Tuhan, tetap dalam anugerah Allah. Nah, terima kasih rekan Paulus atas semua respon yang diberikan ini dalam pertanyaan-pertanyaan tadi ini. Ya, mari terus melakukan apapun untuk merawat dan mempertahankan kesatuan kita sebagai suami istri. Mari kita saling mengingatkan agar jerat si jahat, entah siapapun atau apapun si jahat itu, bentuknya apapun, ya, agar jerat si jahat yang berusaha merenggangkan relasi kita, bahkan memisahkan kita itu dapat kita lawan. Mari terus kita menjaga kesetiaan kepada pasangan kita dalam relasi yang setara dengan menjaga kesetiaan kepada Tuhan. Kalau setia pada Tuhan, pasti setia pada pasangan. Kita ingat segitiga itu. Sehingga dengan semuanya ini, kita dengan tegas dapat mengatakan bercerai, no way. Menyatu sampai mati, yes, yes, yes. Nah, di ujung pertemuan kita kali ini, kami menitipkan kembali dua pertanyaan untuk dijawab oleh rekan-rekan Pak Sutri. Jawab sendiri, ya. Yaitu pertama, komitmen atau perubahan apa yang hendak saya lakukan, ya, ya, dalam relasi sebagai suami istri
sebagai follow up dari percakapan kita. Follow up dari percakapan kita dalam Baiji Meeting ini, dalam acara pernikahan bahagia episode kali ini. Apa perubahan apa atau komitmen apa yang akan saya buat? Kedua, langkah-langkah apa yang akan saya tempuh, yang saya ambil, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, agar komitmen itu, agar perubahan itu dapat tercapai. Jawaban atau respons atas kedua pertanyaan ini akan menolong kita semua untuk meningkatkan kualitas relasi kita, dan oleh itu kita dapat mempertahankan, merawat kesatuan sebagai suami istri. Terima kasih atas kebersamaan kita dalam acara pernikahan bagian dalam episode kali ini. Terima kasih kepada rekan-rekan Baijim yang telah berpartisipasi. Ada semua komunitas sudah ada di sini. Ada Pak Pendeta Daud juga. Terima kasih juga kepada semua rekan pasutri yang bergabung dalam YouTube. Mari terus bersyukur atas pasangan hidup yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita. Dengan ini kebahagiaan yang telah Tuhan sediakan dalam karir perkawinan kita dapat kita alami. Bila ada yang memerlukan dukungan doa atau membutuhkan teman ngobrol dalam menghadapi persoalan pernikahan, silakan hubungi para konselor kami. Ada Pasutri Pendeta Edwin dan Ibu Pungki di nomor 0878 285 35 190. Ada Pasutri Pendeta Jimmy dan Ibu Tika di nomor 0877 7513 1000. Ada Pasutri Pendeta Hendra dan Ibu Vika di nomor 0812 3960 1234. Dan ada Pasutri Pendeta Daud dan Ibu Christine di nomor 0813 8073 5250. Sebelum kita mengakhiri percakapan kita, mari bersama-sama kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih padamu atas anugerah Tuhan, percakapan-percakapan yang sangat menarik, yang sangat inspiratif dari pengalaman-pengalaman para pasutri komunitas Baijim. Dalam pokok percakapan kami kali ini mengenai menjaga kesatuan, keharmonisan relasi kami sebagai suami istri sampai kematian memisahkan kami. Tolong kami merawatnya Tuhan. Tolong kami supaya jangan sekadar menjadi pendengar hasil atau sharing-sharing yang indah ini, yang inspiratif ini, tapi supaya kami, seberapa panjang pun usia perkawinan kami, boleh dengan rendah hati terus belajar untuk merawat kehidupan pernikahan yang telah Engkau berkati, yang telah Engkau teguhkan bagi kami. Kami berdoa bagi pasangan-pasangan suami istri yang mungkin sedang mengalami kerenggangan relasi, yang mungkin sedang mengalami persoalan-persoalan berat, yang mungkin sudah mulai berpikir untuk menyelesaikan, mencari cara mudah bagi persoalan ini dengan berpisah. Ya Allah, lawat mereka, tolong mereka, berikan pencerahan kepada mereka, berikan kerendahan hati untuk mencari pertolongan kepada hamba-hamba Tuhan di gereja mereka masing-masing, kepada konselor perkawinan Kristiani, supaya dengan demikian mereka boleh beroleh teman bersiarah, teman berjalan bersama dalam melihat persoalan dengan jernih, dan dalam melihat jalan keluar yang kami selalu percaya selalu Tuhan sediakan bagi setiap orang. Sebab tidak ada persoalan dalam relasi perkawinan yang tak dapat Engkau atasi ya Tuhan. Hanya kesediaan kami untuk peka pada kehendak Tuhan, untuk rendah hati meminta pertolonganlah yang terkadang dapat menghalangi kami untuk melihat, menemukan, mengalami jalan keluar yang Tuhan sediakan. Terima kasih ya Allah atas anugerah Tuhan. Terima kasih kepada rekan-rekan pasutri dari komunitas Baijim yang telah berbagi berkat bagi banyak pasutri yang menyaksikan program ini. Inilah doa kami Tuhan, jauh dari sempurna, sempurnakanlah dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Terima kasih teman-teman atas percakapan kita yang sangat inspiratif ini, dan jumpa lagi dalam episode yang akan datang. Tuhan memberkati.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.